Asri Gunawan kembali menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini Sabtu 13 April 2024. Kita lihat di halaman muka saudara, ini ada sebuah judul besar terkait arus balik lebaran yang akan dimulai hari ini. Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dan lawan arah atau kontraflow di tol Trans Jawa dari gerbang tol kilometer 414 Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama belum diterapkan pada Jumat kemarin. Skema yang sudah direncanakan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin ini ditunda karena arus balik lebaran belum terpantau padat. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan menjelaskan volume kendaraan dari arah timur yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung sebanyak 1.178 kendaraan dalam rata-rata 3 jam. Jumlah ini saudara di bawah parameter kepadatan yakni 2.800 kendaraan per jam. Selain itu kendaraan yang masuk dari arah Pejagan dan pintu masuk lain setelah gerbang tol Kali Kangkung yang menuju ke arah Jakarta juga masih berada di angka 881 kendaraan. Kemudian puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Minggu 14 April sampai dengan hari Senin 15 April 2024. Hal ini mengingat waktu libur dan juga cuti bersama nasional akan berakhir dan masyarakat akan mulai kembali bekerja pada Selasa 16 April 2024. Sejak H-7 sampai dengan H+2 Lebaran, saudara, tercatat ada 1,7 juta lebih kendaraan meninggalkan Jabodetabek baik dari arah timur maupun barat. Dan diprediksi 1,87 juta kendaraan akan kembali ke Jabodetabek dalam periode 10 sampai dengan 18 April 2024. Sementara untuk moda transportasi kereta api, Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintiko ini menyatakan bahwa diprediksi puncak arus balik menggunakan moda transportasi kereta api ini akan terjadi hari ini 13 April. Besok kemudian sampai tanggal 15 April 2024 dan diprediksi akan ada 44.000 warga masyarakat yang akan kembali ke Jakarta baik dari daerah Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur. Masih soal lebaran saudara, di halaman muka Harian Kompas ini ada sebuah foto besar yang menunjukkan warga ini sedang mengajak anak-anak untuk membeli mainan di kawasan ASMK Jakarta Barat pada hari Jumat kemarin. Lapak pedagang yang menawarkan 2 mainan seharga Rp35.000 menjadi pilihan untuk membelanjakan sebagian uang pemberian dari kerabat atau THR saat bersilaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ini ada juga foto lain dari daerah lain, saudara. Ini terlihat kepadatan warga masyarakat. Ini para pelancong berbelanja pakaian di Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada Jumat kemarin. Sebagian pemudik menyempatkan diri untuk berwisata di Jalan Malioboro sebelum menempuh perjalanan pulang ke tempat asal usai berlebaran di kampung halaman. Dan Pasar Beringharjo ini memang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, khususnya para turis domestik ataupun juga pendatang dari luar Yogyakarta untuk kemudian membeli oleh-oleh dari Yogyakarta. Masih di halaman muka saudara ada informasi lain di bagian kiri atas halaman muka Harian Kompas edisi hari ini terkait informasi Paus kunjungi Jakarta pada tanggal 3 sampai 6 September. Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 sampai 6 September 2024. Kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma ke Jakarta ini merupakan bagian dari lawatan 12 hari ke-4 negara, yaitu Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Singapura. Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapak Suci Fransiskus Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Antonius Gregorius A. Lalu PR mengatakan Indonesia akan menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan ke Asia Pasifik yang dijadwalkan pada tanggal 2 sampai dengan 13 September.
Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono mengatakan, kunjungan Paus ini punya dua perspektif, saudara. Pertama, Paus sebagai pemimpin gereja Katolik yang menyapa umatnya di Indonesia dalam perannya sebagai gembala. Kedua, Paus sebagai kepala negara Vatikan. Lewat kunjungannya, Paus ingin meningkatkan dan mengokohkan hubungan kedua negara. Dari halaman muka kita beralih ke halaman 11 Harian Kompas. Kali ini berbeda informasinya terkait dengan informasi politik, saudara. Istana tetap yakin Jokowi Mega bisa bertemu. Istana tetap yakin Presiden Joko Widodo bisa bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di momen Idul Fitri. Meskipun pihak PDIP khususnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah menyebut pertemuan itu sulit terwujud. Hasto menyebut sulit terwujud ini karena sejumlah ataupun juga rangkaian kejadian selama pemilu 2024 kemarin, mulai dari putusan MK, lalu ada beberapa hal yang menjadi ataupun membuat kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. Kian merenggangnya relasi Jokowi dan Megawati diprediksi bisa berimbas ke upaya Prabowo untuk merangkul PDI Perjuangan. Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi biasanya selalu menyempatkan kunjungan ataupun juga mengunjungi kediaman Megawati di Teku Umar. Namun di tahun ini Presiden Jokowi hanya menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, lalu dilanjutkan dengan menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan di Lebaran hari kedua pun Jokowi memilih untuk mengunjungi anak cucunya di Medan, untuk mengunjungi Kahiyang dan juga Bobi Nasution. Dan informasi-informasi lain, saudara, dapat Anda simak dan Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.